Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai KD 3.3, yakni tentang klasifikasi materi, perubahan materi, dan pemisahan campuran. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai definisi materi, klasifikasi materi berdasarkan unitnya, klasifikasi materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan 2 poin yang terakhir ini nih, yakni tentang cara memisahkan campuran dan benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Oke, langsung saja kita masuk ke cara memisahkan campuran. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Ilustrasi dari penyaringan dapat kalian lihat pada gambar ini. Nah, ini adalah penyaringnya, ini adalah campurannya, dan ini adalah hasil dari saringannya. Saya kembali lagi ke penyaringan, yakni definisinya. Definisi dari penyaringan adalah salah satu cara untuk memisahkan suatu campuran secara fisik. Prosesnya yakni dengan cara melewatkan cairan atau gas ke sebuah penyaringan yang memiliki pori-pori yang hanya bisa dilewati oleh partikel yang kita inginkan. Jadi, salah satu contoh proses filtrasi yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari, yakni ketika kita membutuhkan santan kelapa. Parutan kelapa yang telah diberi air diremas-remas, kemudian dipisahkan menggunakan saringan. Santan kelapa mampu melewati lubang saringan, sedangkan ampasnya akan tertahan di saringan. Nah, itulah salah satu contoh proses filtrasi yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Oke, kita melanjut ke penguapan. Ilustrasi dari penguapan dapat kalian lihat pada gambar ini nih. Ya, jadi penguapan itu pasti membutuhkan yang namanya panas ya. Tanpa panas maka tidak akan terjadi yang namanya penguapan. Oke, kita definisikan apa itu penguapan. Penguapan merupakan teknik pemisahan suatu larutan di mana zat penyusunnya berupa padatan dan cairan dengan cara memanaskan larutan tersebut pada suhu tertentu. Akibat pemanasan yang dilakukan, zat pelarut pada larutan tersebut menguap, sedangkan padatan terlarut tetap tinggal pada wadah. Salah satu contoh dari proses penguapan dapat kalian lihat ketika para petani garam ingin mendapatkan garam murni. Ya, jadi prosesnya nanti air laut itu dimasukkan ke dalam tambak-tambak ya. Nah, jadi air laut nanti dimasukkan ke dalam tambak. Nah, dengan bantuan sinar matahari. Nah, sinar matahari ini berfungsi untuk memanaskan air laut ini. Oke, dengan bantuan sinar matahari, maka akan terjadi penguapan pada air laut. Air lautnya nanti menguap, sehingga yang tertinggal adalah kristal-kristal garam ya. Kristal-kristal garam yang akan tertinggal di tambak tersebut, sedangkan airnya akan menguap ke atas. Nah, inilah salah satu contoh proses penguapan yang dapat dijumpai di kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke proses berikutnya, yaitu distilasi atau penyulingan. Distilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih zat-zat penyusunnya. Ilustrasi dari distilasi dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Jadi sebelum dilakukan proses distilasi, ya, langkah awal kita dinginkan dulu nih, yang saya lingkar kotak merah ini. Didinginkan dengan menggunakan suatu zat yang sangat dingin. Nanti zat tersebut kita masukkan nih ke dalam lubang ini dan nanti akan keluar di lubang ini. Sehingga yang tertinggal nanti adalah hawa dingin. Jadi ini sudah dibuat sangat dingin dengan menggunakan suatu zat. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi pada awalnya campuran yang akan dipisahkan dipanaskan. Nih ya, jadi campuran ini dipanaskan nih. Oke, saya lanjutkan. Setelah dipanaskan hingga di atas titik didih zat yang akan dipisahkan. Zat yang akan dipisahkan memiliki titik didih yang lebih rendah dari larutan
Oleh karenanya ya, zat yang ingin kita pisahkan ini akan menguap terlebih dahulu ya. Nah, oke, saya lanjutkan lagi prosesnya. Setelah menguap nanti uapnya ini akan masuk ke tabung ini nih ya. Karena tabung ini sangat dingin ya, uap tersebut akan mengembun ya, akan mengembun dan berubah menjadi cairan. Nah, cairan tersebut nanti akan ditampung dalam suatu wadah. Nah, seperti itulah proses distilasi. Contoh proses distilasi yaitu proses maksud saya pembuatan minyak kayu putih. Pembuatan minyak kayu putih ini memanfaatkan proses distilasi. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya ke sublimasi. Sublimasi merupakan pemisahan campuran dengan cara mengubah wujud zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Salah satu contoh proses sublimasi yaitu pembuatan kapur barus. Jadi sebelum terbentuk kapur barus murni, kapur barus ini bercampur dengan zat pengotor. Salah satu contoh zat pengotor adalah pasir. Untuk mendapatkan kapur barus murni, langkah awal adalah dipanaskan terlebih dahulu nih. Ya, campuran antara kapur barus dengan zat pengotor tersebut dipanaskan dengan suhu tertentu ya, sehingga kapur barus ini nanti akan menguap dan tertahan di wadah ini nih ya. Setelah tertahan nih, wadah ini nih sebelumnya telah dibuat sedingin mungkin. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk membuat uap dari kapur barus itu berubah menjadi kristal-kristal. Nah, inilah fungsi dari pendinginan dari wadah ini. Oke, saya lanjutkan ya. Setelah si kapur barus ini menguap ya, maka dia akan tertahan di wadah yang sangat dingin ini. Karena wadahnya ini dingin ya, maka uap tersebut akan berubah menjadi kristal-kristal dan terbentuklah kapur barus murni. Nah, inilah salah satu contoh dari proses sublimasi. Oke, kita masuk ke proses koagulasi. Koagulasi adalah proses yang dilakukan apabila campuran homogen yang partikelnya sangat kecil dipisahkan dengan cara penambahan zat penggumpal. Nah, ilustrasinya dapat kalian lihat nih ya. Ini nih ada darah nih ya, ditetesi oleh racun ular ya, bisa ular. Jadi bisa ular itu bisa menggumpalkan ya, menggumpalkan darah. Makanya bisa ular ini salah satu contoh zat penggumpal. Ataupun kalian bisa melihat juga ketika orang menyaring air sumur ya. Jadi air sumur itu ditampung dalam suatu wadah ya. Nah, ini ditampung dalam suatu wadah. Nanti air sumur ini diberi tawas. Nah, tawas inilah yang berfungsi sebagai zat pengumpal. Nanti didiamkan beberapa jam ataupun beberapa hari, nanti akan nampak nanti di atasnya ya. Ada gumpalan-gumpalan, gumpalan-gumpalan yang nanti akan kita buang sehingga dapatlah kita air yang kita inginkan. Nah, itulah salah satu contoh dari proses koagulasi. Nah, itu beberapa contoh-contoh dari proses pemisahan campuran. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Di sini saya hanya memberikan beberapa saja. Kalian bisa menemukan contoh-contoh lainnya lagi, baik itu melalui buku maupun melalui internet. Oke, sekarang kita masuk ke yang terakhir nih. Benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Oke, sebelum kita masuk ke perubahannya, kita harus kenal dulu sifatnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah sifat fisika. Ya, ini dapat diamati secara langsung. Sifat fisika berdasarkan wujudnya, ya sudah saya rangkum nih ke dalam suatu tabel. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama bentuk ya. Yang pertama bentuk. Untuk padat, ya sifatnya itu tetap. Kalau cair mengikuti wadah, gas mengikuti wadah. Untuk volume, kalau padat itu tetap, cair itu tetap, sedangkan gas itu berubah. Untuk jarak antar partikel, kalau padat itu teratur, berdekatan dan sangat rapat. Kalau cair itu agak renggang atau kurang rapat dan kurang teratur.
Sedangkan gas sangat renggang, berjauhan, dan tidak teratur. Kemudahan mengalir. Untuk padat tidak mengalir. Cair dapat mengalir, gas dapat mengalir. Untuk gerakan partikel, kalau padat terbatas, hanya bergetar atau berputar di tempatnya saja. Kalau cair dapat bergerak bebas, namun terbatas, tidak dapat meninggalkan kelompoknya. Sedangkan gas bergerak sangat bebas, sehingga dapat memenuhi ruangan. Lanjut ke gaya tarik antar partikel. Kalau padat sangat kuat, kalau cair lemah, kalau gas sangat lemah. Lanjut ke kompresibilitas atau pemampatan massa jenis. Kalau padat tidak dapat dimampatkan, kalau cair sulit untuk dimampatkan, sedangkan gas mudah dimampatkan. Oke, kita lanjut ke sifat fisika lainnya. Yang pertama, daya hantar listrik. Daya hantar listrik ini maksud saya daya hantar ya, bukan daya hantar listrik, daya hantar. Daya hantar ini maksudnya kemampuan satu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Jadi setiap zat-zat ini ada kemampuan menghantarkannya masing-masing. Yang mudah menghantarkan listrik atau panas ya, kita namakan sebagai konduktor ya. Kalau yang sulit isolator. Kalau di antara kedua itu kita namakan sebagai semikonduktor. Lanjut ke rasa. Rasa itu adalah tanggapan indera terhadap rangsangan saraf seperti manis, pahit, masam, terhadap indera pengecap atau panas, dingin, nyeri terhadap indera perasa. Lanjut ke sifat fisika berikutnya adalah warna ya. Lalu ada kelarutan ya. Kelarutan ini kemampuan satu zat untuk melarut. Jadi kelarutan ini dipengaruhi oleh suhu. Semakin panas semakin mudahlah dia larut. Volume pelarut, semakin banyak pelarutnya semakin mudah dia terlarut, dan ukuran zat terlarut. Semakin kecil zat terlarut, semakin mudahlah dia untuk melarut. Oke, lanjut ke sifat berikutnya, kemagnetan. Ya, kemagnetan ini artinya kemampuan satu zat untuk dipengaruhi oleh medan magnet. Lalu sifat berikutnya titik didih, yaitu ketika suatu zat mendidih. Sedangkan titik beku, yaitu ketika suatu zat cair berubah menjadi zat padat. Lalu ada titik leleh, yaitu ketika zat padat berubah menjadi zat cair. Lanjut ke sifat fisika berikutnya, yaitu massa jenis. Ya, massa jenis ini artinya jumlah zat tiap satuan volume. Artinya apa? Nah, ini misalkan saya ambil contoh massa jenis air. Massa jenis air itu sekitar 1 kg per meter kubik. Nah, ini artinya setiap 1 kg air ya, 1 kg air hanya mampu menempati ruangan sebesar, nah misalnya ada ruang nih ya, misalkan ruangannya kubus lah ya, saya ulang nih, setiap 1 kg air ya hanya bisa menempati ruangan yang memiliki besar 1 meter kubik. Nah, inilah artinya massa jenis ya. Saya ulang ya, salah satu contohnya itu air. Air memiliki massa jenis sebesar 1 kg per meter kubik. Artinya apa? Nih, misalkan ada air nih. Air ini memiliki massa sebesar 1 kg. 1 kg air ini hanya mampu menempati 1 meter kubik ruangan. Nah, inilah yang dimaksud sebagai massa jenis. Di mana massa jenis ya dirumuskan sebagai M per V. M ini adalah massa, satuannya kilogram. Sedangkan V ini adalah volume, satuannya meter kubik. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya adalah kekerasan, yaitu ukuran menentukan keras lunaknya suatu zat. Lanjut ke keruhan, yaitu kondisi di mana air mengandung satu zat yang dapat menghalangi masuknya cahaya. Lalu sifat fisika berikutnya yaitu bau dan lain sebagainya. Masih banyak lagi lainnya ya mengenai sifat fisika. Di sini saya hanya mengambil beberapa saja. Nah, contoh pengidentifikasian zat berdasarkan sifat fisikanya dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Yang pertama air murni ini, air murni ya maksudnya ya.
Identifikasi secara sifat fisika yang pertama yakni untuk air murni wujudnya cair, tidak berwarna, tidak berbau, dan melarutkan materi lain. Begitu juga dengan tembaga, itu bentuknya padat, keras, termasuk logam, dapat menghantarkan listrik dan tidak larut dalam air, dan begitu seterusnya. Nah, ini nih bisa kalian temui di internet, silahkan di searching ya. Identifikasi zat berdasarkan sifat fisikanya. Di sini saya hanya ambil beberapa saja, yaitu air murni, tembaga, kertas, oksigen, dan garam dapur. Oke, kita lanjut ke sifat kimia. Nah, sifat kimia ini dapat diamati jika terjadi perubahan materi tersebut menjadi materi lain. Berbeda dengan sifat fisika tadi ya. Kalau sifat kimia ini dapat diamati jika terjadi perubahan materi menjadi materi lain. Untuk sifat kimia yang pertama yaitu mudah terbakar ya. Nah, salah satu contoh zat yang mudah terbakar ada oksigen, hidrogen, karbon monoksida, dan lain sebagainya. Ada minyak, bensin, kertas, belerang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lanjut sifat berikutnya ke reaktifan. Artinya mudah atau sulitnya suatu partikel untuk bereaksi dengan partikel lain dengan membentuk, maksud saya, dan membentuk ikatan kimia. Sifat kimia berikutnya kestabilan, yaitu suatu kondisi di mana zat dapat mempertahankan sifat dan komposisinya. Sifat kimia berikutnya busuk dan asam. Lalu yang berikutnya adalah daya ionisasi. Dan yang berikutnya adalah racun. Nah, inilah beberapa contoh sifat-sifat kimia. Sebenarnya masih banyak lagi lainnya ya. Nah, sifat-sifat lainnya bisa kalian temui di buku pelajaran ataupun kalian searching di internet. Oke, lanjut kita ke intinya nih, perubahan fisika ya. Ke perubahan benda maksudnya ya. Yang pertama ada perubahan fisika. Perubahan fisika ini perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Oke, yang pertama adalah perubahan wujud. Nah, contohnya adalah air ya. Air ini tidak menghasilkan materi baru ketika dia berubah, dia tetap air ya. Contohnya nih saya ilustrasikan nih seperti bagan berikut ini. Jadi ketika air padat kita sebut sebagai es. Es apakah berubah materinya? Apakah berubah menjadi materi lain? Tidak kan? Tetap air ya. Cuman dia membeku ya. Maka dari itu perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Oke, kita bahas dari padat dulu ya, berupa es. Jadi ketika es berubah menjadi gas, kita sebut sebagai menyublim. Atau dari padat ke gas, kita sebut menyublim. Bagaimana kalau gas atau uap air berubah menjadi padat ya? Kalau dari gas berubah menjadi padat, kita sebut sebagai mengkristal. Oke, lanjut. Dari padat berubah menjadi cair, kita sebut sebagai mencair. Sedangkan dari cair berubah menjadi padat, kita sebut sebagai membeku. Lanjut. Dari cair berubah menjadi gas, kita sebut sebagai menguap. Sedangkan dari cair, sedangkan dari gas berubah menjadi cair, kita sebut sebagai mengembun. Oke, perlu perhatikan di sini ada pembedanya nih. Panahnya ada panah merah dan ada panah biru. Merah artinya menerima atau membutuhkan kalor, sedangkan biru melepaskan kalor. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Dari padat dulu ya. Padat berubah menjadi cair ya, maka prosesnya dia menerima atau membutuhkan kalor agar dia dapat mencair. Sedangkan dari cair berubah menjadi padat ya, dia melepaskan kalor sehingga dia dapat membeku. Begitu juga yang lainnya ya. Yang lainnya sama nih ya. Yang merah itu artinya menerima atau membutuhkan kalor, sedangkan yang biru melepaskan kalor. Untuk bagan ini dapat kalian cari di internet ya. Oke, saya ulang lagi ya untuk memperjelasnya. Dari padat berubah menjadi gas, artinya apa? Kita sebut sebagai menyublim. Dari gas berubah menjadi padat, kita sebut mengkristal. Dari padat berubah menjadi cair, kita sebut mencair. Sedangkan dari cair berubah menjadi padat, kita sebut membeku. Dari cair ke gas, kita sebut sebagai menguap. Sedangkan dari gas ke cair, kita sebut
ngembun. Nah, inilah salah satu proses perubahan wujud ya, di mana perubahan wujud ini merupakan perubahan fisika, di mana perubahan fisika itu tidak mengalami perubahan materi baru. Jadi materinya tetap, cuman bentuknya atau wujudnya yang berubah. Salah satu contohnya adalah air ya. Air es, uap air ya, maupun air yang cair ya. Materinya tetap sama, yaitu H2O. Tidak akan berubah, cuma wujudnya saja yang berubah. Oke, kita lanjutkan ke perubahan volume ya. Contohnya adalah raksa ini. Raksa ini tidak akan mengalami perubahan materi baru. Dia tetap raksa. Cuman ketika dia dipanaskan ya, volume raksa ini akan berubah atau akan meningkat ya. Oke, lanjut ke perubahan bentuk. Salah satu contohnya adalah kayu ini ya. Kayu ini berubah bentuknya menjadi furniture yang ada di rumah. Salah satu contohnya adalah kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Apakah terjadi perubahan materi pada kayu ini? Ya tidak ya. Ya, mejanya tetap dari kayu, kursinya tetap kayu, lemari juga kayu. Cuman kayunya ini mengalami perubahan bentuk. Ya. Oke, lanjut ke perubahan ukuran. Nah, ini ya salah satu contohnya adalah pembuatan tepung beras. Jadi awalnya bentuk beras ini seperti ini ya. Ditumbuk-tumbuk sehingga berubah menjadi seperti tepung ini. Apakah tepung ini memiliki komposisi yang berbeda dengan beras ini? Ya tidak ya, tetap beras. Cuman bentuknya yang berbeda. Yang awalnya seperti kerikil-kerikil ini berubah menjadi seperti tepung ini ya, atau butiran halus nih. Nah, hanya mengalami perubahan ukuran. Oke, lanjut kita ke perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, di perubahan kimia ini yang pertama ada pembakaran ya, contohnya pembakaran kertas ini ya, di mana awalnya ini kertasnya ini warnanya putih ya. Lalu ketika dibakar berubahlah dia menjadi abu ya, berubah menjadi warna hitam. Artinya apa? Artinya si kertas ini mengalami perubahan menjadi zat yang baru. Oke, lanjut ke perkaratan. Nah, ini ya, misalkan nih perkaratan ini dari gambar ini dapat kita lihat yang menyebabkan perkaratan itu adalah oksigen dan air ya. Ketika suatu besi atau logam ya diberi oleh maksud saya berinteraksi dengan oksigen dan air, maka akan mengalami proses perkaratan ya. Nah, inilah proses perkaratan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sehingga kita dapat menyimpulkan yang menyebabkan logam berkarat adalah oksigen dan air. Kita tidak bisa mencegah proses perkaratan karena oksigen ini berada sangat bebas di udara, begitu juga dengan air. Artinya apa? Artinya kita hanya bisa mencegah ya, memperlambat proses perkaratan dari logam. Oke, selain air ya, maksud saya selain dari air dan oksigen, penyebab dari perkaratan diantaranya adalah adanya uap garam atau asam di udara ya. Lalu penyebab berikutnya permukaan logam yang tidak rata. Yang berikutnya adalah singgungan dengan logam lain. Nah, itulah beberapa penyebab perkaratan. Saya ulang ya. Yang pertama oksigen, yang kedua air, yang ketiga adalah garam, yang keempat adalah asam, yang kelima adalah permukaan logam yang tidak rata, dan yang terakhir adalah singgungan dengan logam lain. Nah, untuk pencegahan proses perkaratan ada beberapa cara. Yang pertama adalah menghindarkan kontak langsung antara benda yang terbuat dari besi dengan oksigen atau air. Jadi kita mencegahnya dengan cara menghindari nih barang-barang terbuat dari besi atau logam ya, dari air maupun oksigen. Lanjut cara yang berikutnya, memperhalus permukaan logam. Misalnya kita amplas. Lalu yang berikutnya mencegah logam agar tidak terkena garam ataupun asam. Dan yang berikutnya adalah menyimpan logam di tempat yang kering. Nah, itulah salah satu cara, maksud saya beberapa cara untuk mencegah proses perkaratan. Oke, lanjut ke fermentasi.
Ya, fermentasi ini dilakukan oleh mikroorganisme. Salah satu contohnya adalah bakteri maupun jamur. Untuk proses fermentasi yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari, contohnya pembuatan keju ya, di mana suatu susu ya, susu dimasukkan bakteri ya, nanti susu ini akan mengalami fermentasi dan terbentuklah yang namanya keju. Lalu ada tapai ya, tapai ini dengan bantuan jamur ya, sehingga singkong ya diberi jamur nanti, jamur untuk pembuatan tapai ya. Nah, dari singkong ini akan berubah bentuknya menjadi tapai, di mana singkong yang awalnya ya rasanya seperti apa ya, manis-manis gitu ya. Lalu ketika diberikan jamur ya, lupa saya nama jamurnya, jamur apa untuk membuat tapai, sehingga singkong tersebut berubah menjadi ya manisnya bertambah dan ada wangi yang khas ya dari tapai. Lalu ada tempe nih. Tempe ini terbuat dari kacang kedelai ya, kacang kedelai. Kacang kedelai ini diberi juga jamur. Jamurnya namanya kalau seingat saya apa ya? Lupa saya nama jamurnya ya. Sehingga mengalami fermentasi dan terbentuklah yang namanya tempe. Oke, lanjut yang berikutnya adalah pembusukan. Nah, pembusukan ini juga dilakukan oleh mikroorganisme, baik itu bakteri maupun jamur. Ciri-ciri dari pembusukan bisa kita lihat mengalami perubahan warna dan mengeluarkan bau yang busuk. Nah, oke, yang berikutnya ada fotosintesis ya. Fotosintesis ini adalah proses yang dilakukan oleh tanaman untuk menghasilkan makanan dan menghasilkan gas oksigen dan glukosa. Oksigen ini dikeluarkan ya. Glukosa ini berfungsi untuk cadangan makanan pada tumbuhan. Oke, kita lanjutkan ke yang terakhir nih. Nah, untuk dapat mengetahui apakah dia itu perubahan kimia atau bukan, kalian dapat mengetahuinya dengan cara yang pertama, kalau dia terbentuk zat baru, maka otomatis dia itu adalah perubahan kimia. Kalau tidak, berarti dia perubahan fisika. Lalu yang kedua adalah terbentuknya gas. Nah, kalau dia menghasilkan gas, otomatis dia itu perubahan kimia. Tapi kalau tidak menghasilkan gas, maka dia digolongkan sebagai perubahan fisika. Lanjut, yang berikutnya terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Nah, poin-poin inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu benda itu mengalami perubahan fisika atau perubahan kimia. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.